Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran soal bau badan? Ini kan masalah yang umum banget ya, dan kadang suka bikin kita jadi nggak percaya diri. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas salah satu misteri yang paling sering ditanyain. Kenapa sih dari semua bagian tubuh, justru ketiak kita yang paling gampang bau? Yuk, kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa harus ketiak? Kenapa bukan punggung atau dahi yang juga banyak berkeringat? Jawabannya ternyata cukup simpel dan semuanya kembali ke satu hal, lingkungan unik yang ada di area ketiak kita. Yap, bener banget. Anggap aja ketiak kita itu semacam apartemen bintang 5 buat bakteri. Kondisinya tuh hangat, nyaman, lembab, pokoknya sempurna banget deh buat mereka tumbuh dan berkembang biak dengan cepat. Ideal banget buat kehidupan mereka. Coba deh kita perhatikan lebih detail. Pertama, kulit di ketiak itu kan berlipat-lipat, jadi banyak banget tempat buat sembunyi. Kedua, areanya selalu tertutup, jadi lembab terus karena keringat dijebak di sana. Terakhir, sirkulasi udaranya ya hampir nggak ada. Jadi, kombinasi maut dari semua ini, hangat, lembab, dan minim udara, menjadikannya surga dunia bagi para bakteri. Oke, ini poin yang paling penting dan harus kita luruskan. Mungkin banyak yang ngira keringat itu sendiri yang bau. Salah besar. Keringat kita itu aslinya nggak ada baunya sama sekali loh. Bau itu baru muncul ketika bakteri yang tinggal di kulit kita mulai makan atau memetabolisme senyawa-senyawa yang ada di dalam keringat itu. Nah, disinilah akar permasalahannya. Terus kalau gitu, makanan bakteri ini datangnya dari mana? Nah, untuk ngerti soal ini, kita perlu sedikit masuk ke pelajaran biologi. Ternyata di tubuh kita itu ada 2 jenis kelenjar keringat, dan keduanya ini menghasilkan jenis keringat yang beda banget. Mari kita lihat perbedaannya. Coba kita bandingkan ya. Di satu sisi ada kelenjar ekrin. Ini letaknya di seluruh tubuh. Keringatnya itu bening dan encer, isinya kebanyakan air, dan fungsinya cuma buat mendinginkan suhu tubuh. Makanya keringat jenis ini sama sekali nggak berbau. Nah, di sisi lain ada kelenjar apokrin. Ini dia biang keladinya. Kelenjar ini cuma ada di area tertentu, kayak ketiak, selangkangan, dan kulit kepala. Keringat yang dihasilkan itu lebih kental dan isinya itu loh kaya akan lemak dan protein. Inilah yang jadi prasmanan super lezat buat para bakteri. Jadi, prosesnya bisa kita rangkum begini. Kelenjar apokrin di ketiak mengeluarkan keringat yang penuh nutrisi. Bakteri yang udah nunggu di kulit kita langsung deh pesta pora, memecah semua lemak dan protein itu. Nah, sampah atau hasil dari proses metabolisme bakteri inilah yang menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang kita kenal sebagai bau badan. Tapi tunggu dulu, ternyata masalahnya nggak cuma soal biologi aja loh. Gaya hidup kita, apa yang kita makan, bahkan kondisi emosi kita juga punya peran yang gede banget. Sekarang, yuk kita lihat faktor-faktor lain di luar tubuh kita yang bisa bikin bau badan makin parah. Karena kulit kita itu salah satu organ buat ngeluarin sampah tubuh, apa yang kita makan dan minum itu bisa banget ikut keluar lewat keringat. Senyawa dari makanan kayak bawang atau rempah yang kuat misalnya, bisa ikut diekskresikan lewat kelenjar keringat kita. Akibatnya, senyawa ini bercampur dengan hasil metabolisme bakteri tadi dan bikin aromanya jadi makin khas dan menyengat. Nah, ini dia nih faktor pemicu yang sering banget kita sepelekan, padahal dampaknya luar biasa kuat. Pernah ngerasa nggak kalau lagi gugup, cemas, atau di bawah tekanan, tiba-tiba bau badan jadi lebih strong? Itu bukan cuma perasaan kamu aja loh, ada penjelasan ilmiahnya. Jadi begini rantai reaksinya. Pas kita stres, tubuh kita langsung melepaskan hormon stres kayak kortisol. Nah, hormon ini secara spesifik langsung memicu kelenjar apokrin. Ingat kan, kelenjar yang jadi sumber bau itu? Jadi, makin kita stres, makin banyak makanan yang kita kasih ke bakteri di ketiak. Hasilnya, bau badan yang munculnya tiba-tiba dan jauh lebih tajam dari biasanya. Oke, cukup soal penyebabnya. Kita udah paham banget sekarang kenapa ketiak bisa bau. Sekarang, bagian yang paling ditunggu-tunggu. Terus gimana dong cara ngatasinya? Yuk kita beralih dari masalah ke solusi-solusi praktis yang bisa langsung kita terapkan sehari-hari. Ini mungkin kedengarannya sepele dan mendasar banget ya. Tapi percayalah, ini adalah garis pertahanan pertama yang paling ampuh. Mandi secara teratur itu jelas membersihkan bakteri dan sisa keringat. Ganti baju, apalagi setelah olahraga, itu mencegah bakteri berkembang biak di kain yang lembab. Dan yang paling penting, usahakan area ketiak tetap kering. Ini sama aja kayak kita motong jalur suplai buat bakteri. Nah, ini juga sering banget bikin bingung. Banyak orang pakai istilah deodoran dan antiperspiran secara bergantian seolah-olah keduanya sama. Padahal, cara kerja keduanya itu beda banget. Kalau kita paham perbedaannya, kita bisa pilih produk yang paling pas buat kebutuhan kita.
Oke, kita bedah ya. Deodoran fokus utamanya adalah melawan bau. Caranya dengan membuat lingkungan ketiak jadi terlalu asam buat bakteri hidup atau dengan kata lain menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau antiperspiran, fokusnya adalah melawan keringat. Cara kerjanya itu dengan menyumbat sementara saluran keringat. Jadi gampangnya gini, kalau masalah utama kamu adalah bau tapi nggak terlalu banyak keringat, deodoran udah cukup. Tapi kalau kamu merasa keringatnya berlebih banget, antiperspiran adalah jawabannya. Cara pakainya juga penting loh. Memakai produk secara berlebihan itu nggak akan bikin lebih efektif, malah bisa bikin iritasi atau noda di baju. Terus, saat mengaplikasikannya, jangan digosok terlalu keras karena kulit ketiak itu sensitif. Dan yang paling penting, kalau muncul tanda-tanda kemerahan, gatal atau iritasi, langsung hentikan pemakaian ya. Kadang-kadang, semua solusi yang kita coba sendiri itu rasanya nggak cukup. Nah, ada beberapa kondisi di mana sangat disarankan untuk nggak ragu-ragu lagi dan langsung berkonsultasi dengan dokter atau tenaga medis profesional. Jadi, kalau kamu merasa bau badan atau jumlah keringatmu itu udah parah banget, persisten, dan sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, dan kamu udah coba berbagai macam produk tapi nggak ada yang mempan, nah itu tandanya kamu perlu bicara dengan dokter. Bisa jadi ada kondisi medis lain di baliknya yang butuh penanganan khusus. Jadi, satu hal yang paling penting buat kita semua ingat adalah ini. Punya bau badan itu bukan sebuah aib atau kegagalan pribadi. Jangan pernah merasa malu karenanya. Ini adalah fungsi biologis yang normal banget. Kuncinya bukan buat minder, tapi buat lebih memahami cara kerja tubuh kita sendiri dan gimana cara merawatnya dengan baik dan benar. Oke, sebagai rangkuman singkat dari semua yang udah kita bahas, pertama, ingat, bau itu datangnya dari bakteri yang berpesta dengan keringat dari kelenjar apokrin. Kedua, jangan sepelekan peran pola makan dan tingkat stres. Ketiga, pilih produk yang tepat, deodoran untuk bau, antiperspiran untuk keringat. Dan yang terakhir dan paling utama, semuanya dimulai dari fondasi kebersihan dasar yang baik. Oke, jadi sekarang kita semua udah lebih ngerti kan cara kerja bau badan dan gimana cara ngatasinnya. Tapi, seringkali nih, ada satu masalah lagi yang suka bikin pusing. Ketiak yang menghitam. Nah loh, kenapa ya bisa begitu? Terus gimana cara ngatasinnya? Kayaknya itu topik yang menarik buat kita bahas di lain waktu. Oke deh, sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dukung channel HC ID dengan like, komen, dan subscribe channel ini.